Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa ke sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini, katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru, Pak. Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa, Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya. Nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, enggak sama sekali. Kalau saya bilang ya, Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok enggak Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini, Abdul. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana video tersebut nantinya akan dijelaskan bercerita oleh Ibu Fadila Hafiz, di mana beliau baru saja pulang dari Israel. Bagaimana penjelasan beliau dan apa yang akan beliau jelaskan nantinya tentunya akan mengagetkan kita semua, Bapak Ibu. Jadi karena apa yang beliau jelaskan, ceritakan perjalanannya pada saat di Israel gitu ya, itu bertolak belakang, saudara, dengan apa yang kita dengar di media-media lokal. Maka saya selalu mengajak saudara-saudara gereja YouTube supaya
tetap netral. Bisa tidak bisa, harus netral. Netral untuk menyikapi ini. Netral kita bicara kemanusiaan. Kemanusiaan. Kita tidak lupa berbicara tentang kemanusiaan yang terus dibelah itu kan. Tetapi ketika di sana jatuhnya korban di pihak Israel 1.400 jiwa. Dari mana kemanusiaan? Mereka membombardir Israel, bisa Hamas membombardir teroris itu, membombardir pada hari Sabat di Israel. Dan tidak ada beritanya 1.400 yang meninggal. 1.400 lebih jiwa masyarakat sipil meninggal. Apakah yakin di situ tidak ada agama lain? Dan kita ketahui sama-sama Israel sangat banyak orang Israel yang memeluk agama Islam. Apakah mereka pukul rata semua? Apakah mereka benci juga kepada orang Israel yang beragama Islam? Ini kita tidak ketahui, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu, hanya mereka yang tahu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman gereja YouTube dari sebelah, supaya mereka menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina. Jangan belum apa-apa sudah mencaci maki Israel. Belum apa-apa sudah mengolok-olok. Dengar dulu sampai selesai. Ya. Atau setidaknya saudara dengar sedikit saja apa yang akan dijelaskan, yang akan diberitakan oleh Ibu Fadila Hafiz. Ini Bapak Ibu ya. Karena media Bapak Ibu yang bertebaran di dunia maya, khususnya di bangsa dan negara kita ini, semuanya bertolak belakang. Gitu ya, maka kita sering mendengar Israel Zionis, Israel kurang ajar, Israel biadab, padahal orang Palestina sendiri yang sangat menikmati bagaimana orang yang mengkhianati orang Israel, bagaimana Israel melayani rakyat Palestina. Lalu apa yang membuat rakyat Palestina menderita? Itu adalah Hamas, saudara. Hamas, teroris Hamas yang membuat rakyat Palestina menderita. Sebagaimana yang sering kita dengar. Sebagaimana sering apa yang diperdengarkan berkali-kali. Diperdengarkan oleh seseorang pemuda, di mana pemuda itu berkata Israel otak kecil, tentara Zionis otak kecil, dia sendiri pulang ke Indonesia. Takut dia, saudara. Bukannya mereka mengharapkan kalau mereka bisa berjihad, kenapa harus pulang ke Indonesia? Kalau mengharapkan mati sakitan, mereka bisa masuk surga katanya. Saya berkata-kata Bapak Ibu, jangan-jangan orang-orang semacam ini, ya, ketika peperangan terjadi di sana sembunyi di dalam hotel ya. Saya kesal melihat mendengar video di podcastnya Deddy Corbuzier, ada yang pulang dari sana orang Indonesia dan mengaku-ngaku lawan lebih mengenal 13 tahun, mengenal Palestina, mengenal pejuang Hamas, itu pejuangnya Palestina. Kamu, ternyata kamu aja pulang di sana ya kan? Dia cuma untuk menjembatani donasi. Kalau memang mau dibela ya bela dua-duanya. Jangan hanya bela Palestina, Hamas jadi senang. Bela juga Israel. Kalau mau dikasih sembako donator juga. Kan dua-duanya ada korban. Kalau memang dibelah manusiawi, kemanusiaan, kamu dua-duanya ada korban. Lebih banyak di Palestina Gaza yang meninggal. Kalau kamu ambil kemanusiaan, berarti kamu harus memihak dua-duanya. Karena dua-duanya ada korban. Dan dimulainya pada 7 Oktober itu gara-gara serangan dari Hamas sendiri. Israel
pada hari Sabat. Itu saudara. Ya, mungkin kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Fadila Hafiz ini tentang perjalanannya ya dari Israel, dan akhirnya dia bisa pulang ke Indonesia juga. Kita mari dengarkan dan simak baik-baik. Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa ke sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa? Kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini. Katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah, kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru, Pak. Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa, Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya, nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Kalau saya bilang ya, Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak ngungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak ngungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Wow. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana, ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem, itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau dikepung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh
apa namanya, Hamas ini masuk ke dalam mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Ya. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Nah, yang jagain masjid itu mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Kayak sudah berteman lama. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang, kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga, tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Palestina itu, iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia, hoaxnya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya foto dengan anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh, mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, yang uniknya lagi di Dubai, di Yordan, dan di Mesir, kami hampir tidak pernah mendengarkan suara azan, Pak. Bahkan subuh, serius. Bahkan subuh saya tidak mendengar suara azan. Kalaupun ada sayup kecil jauh, siang-siang nggak ada suara toa. Di Mesir, di Yordan, dan di Dubai nggak ada sama sekali. Beda jauh dengan di Indonesia. Nah, ya, dan kita ini ya dibanding mereka lebih toleransi daripada Indonesia, Pak. Jujur mereka lebih toleransi daripada Indonesia. Jauh, Pak. Kita tuh cuman karena kebencian yang mendarah daging dari zaman Nabi mereka sampai saat ini. Jadi itu framing kebencian itu ya terus berkembang, akhirnya mendarah daging sampai saat ini. Saya sampai menangis lihatnya, Pak. Ya ampun. Mereka tuh baik-baik banget, serius. Orang Israel tuh baik-baik. Orang Palestina pun baik-baik. Ada ibu-ibu yang dia biasa jualan pernik Kristen lah, kayak misalnya kalung salib, rosario, terus minyak urapan. Dia Muslim Palestina. Dia sampai cerita sambil menangis. Karena apa? Tokonya tutup. Bukan gara-gara perang. Ya, awalnya memang dari perang. Tetapi karena hoax ini yang terlalu berlebihan, akhirnya tidak ada orang yang mau datang ke Israel. Aman, Pak. Kami pergi di situ tuh suasana sangat aman. Kami ngobrol dengan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel. Kami ngobrol dengan orang-orang Palestina. Gak seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan sebelum saya masuk tanah perjanjian itu. Dan lucunya, sampai pas di Yordan dan di Mesir, tour guide kami kan Muslim, yang di Yordan sama Mesir. Dia bilang, jangan pakai atribut Palestina ya. Coba. Di sini pakai atribut Israel, kita malah dihujat-hujat. Saya baru kembali dari Medan kan. Ada pelayanan, kasih seminar di Medan. Saya turun pakai baju kaos Israel. Itu pada ngelihat saya tuh kayak ngelihat setan gitu, Pak. Sinis. Iya. Ya. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, di daerah-daerah Timur Tengah yang pakai atribut Palestina malah ditangkap-tangkapin. Kami nggak boleh waktu itu sama tour guide-nya. Jangan ya. Bayangin, kebolak-balik kita ini Indonesia sok ke Arab-Araban. Orang Arab sudah jauh lebih maju daripada kita. Jadi stoplah orang Indonesia nih ya. Jangan bikin berita yang terlalu berlebihan. Malu kita di dunia internasional. Jujur saya malu. Waktu kami ke pantai Mesopotamia itu, yang ada talang air panjang itu,
ketemu dengan orang-orang ini orang Amerika kan. Dia tanya dari mana? Kami bilang kami dari Indonesia. Weh, kalian berani ya, katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang begitu. Dia bilang apa, Pak? Kan kami tahu orang Indonesia bikin hoax luar biasa tentang Israel dan Palestina. Gimana nggak malu kita, Pak? Coba. Malu sekali. Cuman ya dengan begini kan saya kenapa tertarik masuk room ini, karena saya ingin menceritakan yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena saya barusan dari sana. Jadi ayolah ya, ini bukan masalah Israel dan Palestina ya. Ini nggak ada, bukan masalah Islam dan Yahudi, bukan. Betul. Sekali lagi, bukan. Masalah teroris. Orang Palestina juga benci sama Hamas, serius. Saya ngobrol dengan mereka, mereka bilang kami cinta damai, kami mencintai orang Israel. Mereka ngomong begitu, Pak. Bayangkan, itulah ya. Kalau mereka bilang Israel dajjal, orang Indonesia lebih dajjal, maaf ngomong. Orang Indonesia lebih sadis dan lebih dajjal kalau saya bilang. Mereka masih mau loh nampung orang Palestina. Di hotel, Pak, makan gratis, tempat tidur enak. Ya, kita tahu tempat tidur di hotel seperti apa. Iya, betul. Coba. Nah, itu saya mau berbagi, Pak. Jadi, stop kita mendengarkan hoax-hoax yang nggak berarti. Terkesan kampungan kita ini. Jujur aja. Gitu, Pak. Nah, saudara terkasih yang dikasih Tuhan Yesus, para pecinta gereja YouTube, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah Hafiz. Beliau baru saja pulang dari Israel. Itulah yang beliau sampaikan. Itulah yang beliau lihat di lapangan. Itulah yang beliau dengar di lapangan. Dan saudaraku, apa yang disampaikan oleh Ibu ini, Ibu Fadilah Hafiz ini, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang kita dengar di media-media lokal, media-media Indonesia. Ya, sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka dengarkan. Kita lihat itu, saudara-saudaraku, berbeda sekali. Dan kenapa kita semua, khususnya kepada mereka yang begitu benci kepada mereka ini, benci kepada orang Israel. Coba, saudara, saya sarankan kita netral dulu ya. Kita kesampingkan dulu, kita beranikan netral, kesampingkan dulu agama, kesampingkan dulu keyakinan, kesampingkan dulu iman, kesampingkan dulu kepercayaan. Coba kita mulai dengan netral. Bisa kita berbicara netral, jangan kita selalu berkata ini kemanusiaan, ini kemanusiaan, ini kemanusiaan. Ketika Israel diserang, kenapa kita tidak pernah mengatakan ini kemanusiaan? Ini kemanusiaan, ini kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu 1.400 jiwa meninggal pada tanggal 17 Oktober di saat teroris Hamas melakukan serangan besar-besaran ke Israel. Ribuan roket mereka kirim ke Israel. Ribuan roket jadi bahan kematian yang dibuat yang Hamas kepada Israel. Dan di situ, saudara, itu saran itu kenapa lemah? Ya karena diserang pada saat hari Sabat. Saudara tahu sendiri apa di Alkitab dikatakan kalau hari Sabat itu sebenarnya untuk apa? Untuk berdiam diri, lagi bersenang-senang. Dan dibilang di Benikobuser, Ustadz Dalil ini bilang, katakan, ini kalau tidak ada Amerika Serikat di belakang pada tanggal 7 Oktober itu, Hamas, pejuang Israel, pejuang Palestina siap mengalahkan Israel. Bukan, saudara, bukan itu saya bantah langsung. Tadi juga sudah dikatakan Fadilah Hafiz, terbantahkan. Kenapa? Kita tahu hari Sabat itu harinya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada satupun yang bekerja hanya untuk bersama Tuhan, beribadah. Nah, penyerangan tanggal 7 Oktober itu
di saat hari Sabat, saudara, Hamas mengetahui kelemahannya. Maka dari itu pembalasan itu dihadirkan di tanggal 8 Oktober. Tapi tidak ada dibahas sama berita-berita Indonesia. Yang ada dibilang, kalau tadi dibalik di balik tanggal 7 itu sebenarnya kekuatan Israel sudah lemah. Padahal enggak, saudara, bukan lemah, tetapi karena itu hari Sabat, hari yang disuruh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi dan itu juga pesta, bagi pesta untuk hari Sabat. Tapi di beritanya dibalik, saudara, berita di Indonesia dibalik. Sebenarnya tanggal 7 itu sedikit lagi kalau dibantu sama Amerika. Di belakang Amerika itu, di belakang Israel itu ada Amerika. Kalah telak itu Israel, ada ya di beritanya. Nah ini ya saudara, beritanya juga orang di Indonesia. Berita yang terjadi di lapangan jangan diputar balikan. Fakta jangan putar balikan. Kebenaran ingat. Itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Lebih kejam daripada pembunuhan karakter. Apalagi berita-berita di Indonesia itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semua hal ini dimulai dari pada teroris Hamas. Teroris Hamas, Anda percaya tidak percaya, Anda akui atau Anda tidak akui, semua ini dimulai dari teroris Hamas. Ketika dia menyerang Israel tanggal 7 itu, itulah pemicunya, saudara. Kenapa kita diam saja? Kita mengatakan sadarlah, itu kemanusiaan, orang meninggal dunia. Enggak, saudara. Di sini bukan kemanusiaan. Kalau memang kemanusiaan, dua-duanya dibela. Dua-duanya dibela. Jangan cuma Indonesia membela Palestina. Karena nggak ada sejarahnya. Kalau mau bikin perdamaian atau keadilan mau ditegakkan, dua-duanya dibela. Saya salut sama pastor dari Vatikan ya. Ketika Israel lebur Hamas, tapi ada gereja di sana, gereja tertua juga di Gaza, yang mengirimkan bantuan. Tapi dia juga mengirimkan bantuan ke Israel. Itu baru tujuannya untuk mendamaikan. Bukan cuma untuk satu pihak seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Mengutuk satu di Monasada, ribuan orang. Bukan hanya untuk mengutuk Israel. Katanya harus kita bela. Bukan bela namanya itu. Itu memperpecah. Ya. Memperpecah, saudara. Ini yang bahaya. Jadi katakanlah yang benar, walaupun itu pahit, saudara. Banyak orang yang mengolok kalau benar, katakan yang benar. Saya juga dicaci maki, unsubscribe di gereja YouTube, banyak, saudara. Di komen-komennya juga banyak. Benar-benar banyak orang yang menghina. Kalau memang benar, katakan yang benar, saudara. Harus kita ingat itu. Banyak orang yang mencaci mati. Kalau benar, katakan yang benar. Banyak orang yang ingin memboyok channel kita ini. Kalau memang benar, katakan benar. Saya katakan sama Bang Leo Gereja YouTube. Ini terus kita harus suarakan. Jangan kita kalah. Dia bilang, sudahlah, sudah capek untuk menyuarakan Israel bunuh hamba Abdullah. Dia bilang begitu. Jangan takut. Saya bilang siap bahwa saya akan terus berjuang untuk Israel. Mau sekalipun channel gereja YouTube ini dihilangkan, kami tidak takut. Dan akhirnya Bang Yung masih izinkan, silahkan. Kamu siaran terus. Silahkan terus kamu menyuarakan.
Dan kebetulan beliau juga mendukung Israel. Karena Israel adalah nubuatan. Ya, di Alkitab. Karena ini tidak bisa dihalangi, saudara. Di Alkitab sudah tertulis. Itu semua akan digenapi. Jadi kita jangan takut untuk tidak menyampaikan kebenaran. Ada beberapa YouTuber yang saya lihat mereka sudah mulai ada ketar-ketir. Karena banyak hinaan. Orang banyak caci maki. Orang banyak mengonok-onok. Orang banyak, ada beberapa YouTuber saya lihat mulai depresi, dicaci habis-habisan oleh para netizen. Saudaraku, karena kita harus netral. Jadi mereka berharap YouTuber ini mengundang orang-orang yang mereka senangi sekalipun untuk membantu memberikan donasi. Membantu untuk memberitakan yang salah. Yang disampaikan nanti dikasih musik yang menyeramkan sedikit nanti. Dia ketika dia bercerita, Masya Allah, subhanallah, dan penuh hibah. Itu banyak orang terbunuh dan sebagainya begitu ya. Biar mencari sensasi, saudaraku. Tapi saya ingin katakan lagi ya. Kita tidak takut. Kita katakan sekali lagi, lebih daripada itu, berasal dari sejak kami percaya. Ini berasal dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak akan senang dengan kebenaran yang baik. Saudaraku, kita akan harus terus melawan berita hoax. Kita akan terus melawan berita yang tidak benar. Nanti Bapak Ibu, kita akan juga menampilkan sebuah cuplikan video dari Yerusalem. Langsung gitu ya, di mana orang Palestina sendiri sangat merasa dibantu oleh Israel. Hampir sama dengan apa yang diceritakan oleh Din Fadilah tadi. Sebagai mana saya katakan barusan, kita akan melawan berita hoax. Apa yang ada di bangsa dan negara ini sekalipun kita lawan, walaupun kita dicaci maki, walaupun banyak yang tidak senang. Yang penting banyak orang bisa mendengarkan kabar yang sesungguhnya. Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi, itu yang harus kita bagikan fakta sebenarnya. Mungkin itu dari saya, saudara. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Maafkan saya terlalu panjang sekali berbicara perihal ini. Karena ini adalah salah satu keresahan saya melihat kondisi Indonesia yang terus-terusan mengutuk tapi tidak tahu sejarahnya. Maka dari itu saya mohon undur diri, sahabat gereja YouTube yang rindu untuk memberkati pelayanan kita. Silahkan ikut serta ambil bagian di pelayanan ini. Dan rindu untuk memberkati bisa ke rekening yang ada di deskripsi. Itu yang bisa kita perjuangkan terus dan terus kita perjuangkan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terus doakan kami agar terus kami bisa menyiarkan melalui channel kesayangan kita ini, gereja YouTube, dan banyak dampak dimanapun saudara menonton. Kalau saudara senang dengan video ini, responlah dengan komentar yang baik. Dan cukup katakan, Tuhan Yesus Maha Besar. Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Tuliskan di kolom komentar, itu sangat menyenangkan kita sebagai konten kreator dari Kristuber ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya, amin. Cukup rupiah 10,000. Per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia.
pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.